Presiden Jokowi dengan segala hormat, cobalah kalau saya mah tetap kita bergabung ke BRICS. Jumpa kembali pemirsa. Situasi dunia yang semakin hari kian tidak dapat dengan mudah diprediksi membuat setiap negara di muka bumi ini harus semakin tepat dalam menata negaranya. Apabila sebelumnya, Amerika sebagai negara adik kuasa yang menguasai ekonomi dunia, dan mata uang dolarnya yang menjadi acuan pembayaran transaksi perdagangan. Maka saat ini, beberapa negara maju tidak mau lagi menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai acuan pembayaran. Beberapa waktu lalu, Brasil, Rusia, India, Cina serta Afrika Selatan membentuk satu aliansi perdagangan yang baru, yaitu BRICS, di mana mereka menggunakan mata uang masing-masing negaranya dalam melakukan transaksi dan tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai patokannya. Dalam acara yang dipandu oleh host Maestro Helmi Yahya, Dr. Konia Rahakundini menerangkan beberapa hal termasuk isu tentang BRICS ini. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik, dan terutama di bidang ekonomi. Sudah bertemu dengan Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto. Jadi Mas Andi tanya, Kon, apa perhatian lu tentang hubungan Asia Afrika? Oh, aku udah lama nih sejak perhatikan Asia Afrika ini kok nggak ada desnya nih. Kayak mau lagi, maksudnya nggak ada, kalaupun ada nggak jadi besar gitu isu itu, ya kan? Terus kenapa negara-negara non-blok itu atau orang bicara non-blok malah ngomong katanya halu gitu kan? Sementara gue di akademisi non-blok dunia itu malah di-appreciate and so on and so forth. Jadi aku bilang sama Mas Andi, Mas, kita mesti hidupkan kembali Asia Afrika itu apa? Nah, gak lama kan terjadi St. Petersburg Meeting. Yang kemudian itu menjadi sukses besar Russia-Africa Relations Summit. Di mana kemudian Presiden Burkina Faso yang si muda itu. Kolonel, 34 tahun. Kapten. Kapten. Ibrahim 34 Traore, tahun. ya Traore. Itu masih muda banget. Nah, itu dengan speech yang hanya pendek sekali, yang cuma bilang bahwa saya tidak terima pemimpin-pemimpin saya harus begging. Kenapa? Ada pasti salah sama Afrika yang kaya raya ini. Setiap pemimpin itu harus datang-datang ke negara barat untuk meminta-minta. Ini kita harus kembali kedaulatan kita. Kira-kira begitu kan? Speech-nya kan sangat pendek. Dan kemudian Putin menjawabnya dengan very simple. Pertama, Afrika itu udah bergelora ya. Jadi dari beberapa negara itu kemudian terbangkitkan oleh semangatnya Burkina Faso. Dan kemudian Putin itu menjanjikan 3 hal. 1, hutang semua Afrika dihapuskan. Gila ya. Gila nggak tuh? Dia bayar. Coba hutang Afrika berapa? Gua yang bayar, Rusia. Yang kedua, lu perlu grant? Ini bayar semua ya? Bayar, dia bayar cash. Bukan refinance saja, bukan? Enggak, dia bayar. Pokoknya jadi grant. Jadi supaya Afrika itu lepas dari hutang. Bukan sosok ngebantu Ukraina, padahal itu dicatat sebagai hutang. Bukan kayak gitu ya? Jadi ini catatannya bahwa Presiden Putin tidak sebodoh yang digambarkan kawan-kawan kita. Ya, Kawan yang mana? Kawannya yang ada bikin buku itu tuh merah. Ntar gue sebut lu marah lagi. Terus. Anyway, nah terus kemudian akan membantu persenjataan. Ya kan, Grand juga ada termnya berapa juta ton dan lain-lain. Tapi intinya ini kan nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Iya. Nah makanya saya tuh makin yakin ternyata bahwa memang tidak ada pemimpin besar yang shaking dunia setelah Soekarno baru Putin. Coba mana? Dulu kan Soekarno tuh berani sekali. Go to hell Amerika ini itu gedebak-gedebuk kesana kemari. Jadi makanya dia tuh Amerika kan neraka, Inggris kita linggis. Inggris kita linggis, Amerika kan neraka, berani banget kan. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia dari negara yang baru merdeka kemarin sore gitu istilahnya kan. Gitu. Ganteng gitu kan, keren. Nah sekarang Putin gitu kan dengan pengalamannya menjadi presiden sekian tahun. Pernah menjadi juga orang kedua di Rusia dan lain-lain dan sebagainya. Dia kemudian memberi menurut aku itu gebrakan hebat sekali. Tambahan lagi dalam episode yang lalu kan kita bahas Cina ke bulan, Rusia ke Mars gitu kan.
Jadi menurut aku ini gila bener. Ini menurut aku ini bener-bener NATO waktu kita awal ketemu kan aku bilang this is suicidal kan of NATO. Ini bukan lagi suicidal kalau gue bilang super suicidal. Sekarang kita bayangin aja ya. Ini makin dekat dengan mereka. Aku itu kalau di Rusia selalu tinggal satu hotel, gue gak akan sebut namanya takut gue kejar drone. Tapi pokoknya, tapi Ada takutnya juga. tapi yang pasti gue dekat Kremlin. Nah di situ aku perhatiin tamu dari waktu gue awal ke Rusia yang masih tertutup nggak boleh ada tamu turis masuk. Sekarang turis masuk itu tau nggak? Kalau gue breakfast itu mungkin 50% dari Arab Saudi, 10% dari Iran, Kulit berwarna ya semua deh. 30% dari Cina. Artinya kita baca dong apa? Itu Cina, Rusia, Timur Tengah is getting stronger. Terus kita mau meninggalkan Asia Afrika. Getting tighter. Ya, getting stronger, getting tighter. Apalagi nih aku tadi baca dari media judulnya keren karena waktu kemarin aku tulis begini di IG sama Presiden. Pak Presiden dari Moskow itu. Selamat jalan, saya sedang di Moskow. Saya titip saja Pak Presiden hidupkan kembali Asia Afrika, tetapi dengan catatan Pak. Izin Pak Presiden. Plus Rusia dan China. Nah, tahu nggak nih headline hari ini? Presiden bicara tentang konferensi Asia Afrika gerakan non-blok saat bertemu Presiden Tanzania. Jokowi menyatakan spirit Bandung harus terus dipertahankan. Gerakan non-blok tahun 1961. Spirit Bandung harus terus kita pertebal untuk solidaritas dan kolaborasi antar negara-negara di Global South. Yang perempuan itu presidennya. Iya, bravo Presiden Jokowi. Jadi menurut aku inilah waktunya. Pertama BRICS, kedua This is the Asia Afrika plus Asia China. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Balance the world. Saya pikir kita bangga dengan Jokowi, bukan masalah Jokowisme nih. Ya dia berani gitu. Aduh, gue semua sebut Jokowisme juga terserah aja. Iya, menurut aku kalau memang dia bagus kenapa enggak? Dia berani nentang apa IMF, WTO. dia berani nentang WTO. Ya kan menurut saya kita dukung lah, kita bangga punya pemimpin yang apapun kata orang tapi berani banget, punya nyali. Punya nyali lah. Punya nyali. Makanya presiden selanjutnya harus lebih punya nyali lagi. Nah ini kita bicara tentang presiden selanjutnya. Meneruskan yang baik, mencetuskan sesuatu yang baru tapi udah kelasnya dunia, jangan kelas lagi lokal-lokal. Iyalah. Ya dong. Jadi gini loh, yang kita pernah bahas yang lalu bahwa dunia itu coba nggak pernah dibagi horizontal, pernah dibagi vertikal, sekarang kita bagi diagonal dan kita yang ngatur. Iya dong. Loh iya beneran. Dulu kita pernah bisa ngatur, Bung Karno bisa ngatur. Masa kalah dengan Samudra dulu ya. Masa kalah dengan presiden Burkina Faso? Coba. Kolonel. Sekarang dia bayang dia berinisiatif untuk membuka poros Afrika ke Rusia kan? Ke Rusia. Bikin duit. Kapten Burkina Faso. Coba. Kapten. Jadi waktu aku kemarin kan aku tuh kemarin diundang untuk International Security Meetings kan. Jadi yang buka itu Presiden Putin, kemudian tapi Presiden gak hadir kemarin yang tahun lalu dia hadir pakai helikopter cuma berapa menit. Mungkin karena isu-isu drone ini juga. Jadi akhirnya beliau cuman by Zoom. Tapi lain Menhannya, Menlunya semua hadir. Dan yang aku kaget ya, aku tuh sangat tertarik kepada apa yang akan disampaikan panglimanya Rusia. Ini Panglima Rama ya, masih yang lama. Iya masih. Jadi dia terpaparkan bagaimana keadaan Indo-Pasifik. Apa aja yang sudah dimiliki The Quad, The AUKUS, The FPDA, terus tambah-tambahan kayak Prancis dan lain-lain. Digambarkan besar bahwa ini akan terjadi pergolakan di Indo-Pasifik, terus bagaimana kita harus bersikap gitu. Keren kan? Jadi inilah langkah BRIC yang ditakuti oleh Amerika. Karena langkahnya adalah dedolarisasi gitu. Dan ini udah dumping semua, mereka buang semua. Satu strategi lagi. Kedua gue lupa cerita ya. Jadi ingat gak waktu kita awal Rusia perang, kan ada mobilisasi orang-orang harus jadi pemuda-pemuda yang di Rusia harus ke perang. Wajib militer ya. Yang ada kalimat beberapa tokoh kita yang ngomong gini, wah Rusia bentar lagi mati, bentar lagi orang-orang anak muda masa dikirim ke medan perang, bla 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 bla. Tahu nggak? Rusia ini sekarang hanya minta sekitar 100.000 pemuda untuk jadi tentara cadangan. Lu tahu yang daftar berapa? 350.000. Jadi itu terbalik-balik tuh berita ya. Bukan cuma terbalik, tahu nggak? Kan gue juga pengen tahu kenapa 100.000 ini minta. Jadi yang 350.000 yang mau, padahal kan diberitakan di CNN di mana-mana seolah-olah mereka kabur ke Bali kemana? Tahu nggak apa? Keren ini presiden. Gue pengen Indonesia tuh niru. Dia ngomong gini, saya tidak akan melarang siapapun yang mau lari dari Rusia saat Rusia sedang harus membela tanah airnya. Silakan Anda pergi, tapi artinya yang berada di Rusia adalah patriot-patriot bangsa sejati. Satu tuh kalimatnya. Kalimat kedua, lu tau gak di Rusia itu kan semua gratis. Air gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, semua gratis.
Jadi terserah lu mau pergi, tapi kan kecatat di imigrasi. Begitu lu pulang, warga negara lu nggak dihapus. Lu tetap warga negara Rusia. Tapi you don't have that exclusivity. Lu nggak bisa lagi ke rumah sakit gratis, lu nggak bisa lagi sekolah gratis. Udah kayak tamu. Karena gini, lu tetap bangsa Rusia, gue nggak pernah buang lu kata Putin. Tapi yang membela Ibu Pertiwi yang saya hormati. Ini kita sebut sikap. Sikap yang dari tegas seorang leader. dan bukan uang. Justru dia bukan uang. Kalau di kita kan bela negara tadi kasih uang, tekan gini gitu. Enggak, dia nggak pakai uang. Dia cuma bilang gini, ketika negara membutuhkan, lu mesti ada. Ya kan? Nah, sekarang gue bercerita drone dikit boleh nggak? Ini agak-agak keluar dari break sebentar ya. Tapi ternyata drone-drone yang datang ke Moskow yang dibilang katanya Ukraina udah bisa kirim drone, halu. Gue teriak lagi ya, halu. Kenapa? Orang Rusia itu kan banyak orang Ukraina juga, betul? Iya. Jadi mereka melihat gini, anak-anak muda Rusia ini kok apa ya, kok agak santai. Karena yang perang kan bukan mereka. Moskow kayak kota besar lainnya normal-normal aja. Normal-normal aja. Jadi malah ada berita kenapa di Moskow itu drone itu keluar jam 3 pagi. Jam orang sedang tidur enak. Dan tempatnya hampir sama aja sebenarnya. Karena itu sebenarnya sengaja di launch aja sama Rusia sendiri. Untuk membangkitkan semangat. Kita ada attack masuk. Karena nggak mungkin bisa masuk ke Moskow. Jauh banget. Nggak mungkin. Yang kemarin pun yang di bandara, aku curiga itu adalah simpatisan yang dekat-dekat situ, dekat-dekat. Jadi bukan dari mana gitu, enggak mungkin. Defense Rusia kan seperti itu. Tapi yang aku bisa bilang, itu yang keren banget, itu secara militer. Berulang kali gue harus ngomong, militer dan ekonomi itu interventing ya. Sekarang dengan BRICS, dia even stronger. Dan gilanya itu BRICS itu ya. Tadi yang gue bilang, Timur Tengah, kemudian China, Afrika, Brazil. Kan Dan keren 16 negara akan bergabung. Kejayaannya. Yang Taiwan di mana? Kenapa? Yang Taiwan? Dia lupa Taiwan sama Papua Isu. Menurut gue Taiwan sama Papua Isu juga is menarik ya. Dan kalau lu ngomong soal tadi Laut Cina Selatan lah ini itu, satu hal ya menurut aku. Ini kita udah nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Tentara Nasional Indonesia itu namanya sudah harus jadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Karena kita udah mau reason apa lagi? Kita mau bikin ancamannya depan hidung, bukan depan mata, udah depan hidung udah nempel nih gitu. Bahwa kita harus, makanya Lemhanas minta ada angkatan cyber segala macam. Ini artinya kan nggak bisa kita udah harus outward-looking defense. Jadi tolonglah masyarakat tuh mesti paham ketika kita bilang militer kita harus kuat, itu bukan karena kita negara yang mau invasi atau menjadi negara lain, tapi we have to protect ourselves dari tempat titik ancaman itu berada. Bukan nunggu titik ancamannya masuk baru kita bergerak. Kedua, pahami soal kedaulatan. Jangan hanya kedaulatan itu dipahami bendera kita masih berkibar. Presiden kita nggak diganggu, ya kan? DPR kita nggak dibom gitu. Itu berarti berdaulat. Negara kita nggak dicaplok orang. Bukan. Berdaulat zaman sekarang itu, lu bisa tegak berdiri nggak seperti Rusia. Lu tahan reserve gue, bodo amat. Gue bisa lebih. Itu kedaulatan. Jadi sekarang ini menurut aku kalau jangan gini-gini, nanti Indonesia uangnya ditahan di Amerika reserve-nya. Itu kita nggak berdaulat. Benar nggak sih? Kalau berdaulat itu kayak Presiden Putin gitu. Kenapa gue jadi jatuh cinta banget? Demikianlah sebagian kutipan yang disampaikan oleh Dr. Konnie dan Maestro Helmi Yahya. Saudara, marilah kita perkuat negara kita dengan semangat patriotisme tinggi, bela bangsa. Tidak perlu kita berselisih lagi satu dengan yang lainnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.